Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Melalui video pembelajaran yang kedua ini, saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan peranan lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan tersearah melalui pendidikan. Artinya bahwa pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap kebutuhan seseorang. Jadi pendidikan ini juga bisa jalani melalui hal dalam kehidupan sehari-hari. Ada pendidikan formal dan ada pendidikan. Apa bedanya pendidikan formal dan pendidikan kualitas? Kalau pendidikan formal ialah pendidikan yang bisa didapat dengan mengikuti atau program pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh badan pemerintahan, misalnya melalui sekolah ataupun universitas. Itu yang disebut dengan pendidikan formal, atau dia memiliki legitimasi atau legalitas yang jelas. Yang kedua, pendidikan non formal. Jadi sedangkan pendidikan non formal ini ialah pendidikan yang bisa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tak terikat oleh lembaga bentukan pemerintah. Contoh, atau misalnya kita belajar melalui pengalaman, atau belajar sendiri dengan baca buku, atau kita belajar dengan organisasi. Nah, ini adalah salah satu atau contoh dari pendidikan. Nah, apa pentingnya atau apa fungsi daripada dua pendidikan tersebut? Ada yang berpendapat bahwa ini menurut Thornton dan Coates bahwa lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata, yakni yang pertama adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Terus yang kedua, dia mengatakan bahwa pendidikan ini mengembangkan bakat per orang atau perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Atau yang selanjutnya adalah melestarikan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah dia mengatakan bahwa pendidikan menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya kita bicara tentang lembaga pendidikan atau yang disebut dengan tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan, sekali lagi, lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi atau bersifat umum ke khusus. Ini yang disebut dengan lembaga formal seperti apa yang saya jelaskan tadi. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosial, lanjutan dari lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan. Misal, ada anak kita bukan anak kita sih. Ada teman kita yang belum mengenal kehidupan sosial. Ketika dia masuk dalam lembaga pendidikan, maka pemikiran dan pemahamannya akan menjadi sangat luas. Inilah yang disebut dengan kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Apa jenis lembaga pendidikan? Sebenarnya hampir sama yang saya jelaskan tadi, bahwa ada pendidikan formal dan ada pendidikan non formal. Tetapi di sini ada tambahan satu, yaitu pendidikan informal. Jadi sudah saya jelaskan apa jenis lembaga pendidikan. Sebenarnya hampir sama apa yang saya jelaskan tadi, bahwa ada pendidikan formal, ada pendidikan
formal. Cuma di sini ada tambahan satu adalah ada pendidikan informal. Apa itu pendidikan informal? Pendidikan informal ini adalah pendidikan yang terjadi di keluarga kita. Nah, mulai dari ayah, ibu, adik, kakak, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan memberikan arah terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dan lingkungannya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan akan berubah seiring waktu, sehingga harus terorganisasi dan diarahkan menuju tujuan akhirnya pendidikan. Sekali lagi saya jelaskan bahwa pendidikan memberikan arah terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dan lingkungannya. Pertumbuhan dan perkembangan akan berubah seiring waktu, ya, sehingga harus terorganisasi dan diarahkan menuju tujuan akhir pendidikan yang telah ditetapkan. Maksudnya adalah lembaga-lembaga pendidikan sebagai penyalur pendidikan terus berkembang sesuai kebutuhan dan tuntutan perubahan di masyarakat. Saya kira seperti itu penyampaian singkat dan mudah-mudahan kita diskusikan secara bersama. Maaf bila saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.